Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di sore hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di kebaktian rumah tangga hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan yang mau berkati, hamba yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, supaya apa yang disampaikan dapat menjadi suluh dan pelita bagi perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, sertai dan berkati setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, supaya dapat diterima juga oleh segenap jemaat dengan baik, dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-20, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini bertema hidup dengan seksama seperti orang bijak. Hidup sesama seperti orang bijak. Hati yang terpaut pada Kristus artinya hati yang di pikirannya dikuasai oleh Kristus. Orang dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika dia punya hubungan yang intim dengan Kristus secara pribadi. Bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, tapi secara pribadi menjalin hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hatinya yang dikuasai oleh Roh Kristus akan menyeleksi pikiran-pikiran yang timbul. Begitu pula hatinya akan didorong untuk bersikap dengan bijak. Pikiran-pikiran itu akan diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Sehingga kita dapat memaknai bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, pikiran kita akan dengan sendirinya menyeleksi, otak kita dengan sendirinya menyeleksi pikiran-pikiran yang tidak selaras dan akan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kehidupan majemuk ditambah informasi yang membanjiri pikiran kita melalui media sosial, kita diajak untuk bersikap bijak untuk memilah segala informasi yang masuk. Dunia yang semakin terbuka dan bebas namun mengalami sisi paradoks di mana kita terperangkap dalam dunia yang gelap. Penyebabnya karena ketidakmampuan kita untuk menyeleksi pikiran-pikiran tadi, Bapak dan Ibu. Ketika yang dibagikan orang-orang di balik banjir informasi yang kita peroleh begitu banyak, Bapak Ibu bisa bayangkan dalam satu hari kita buka timeline di Facebook. Untuk Bapak Ibu yang sering bersosial media di Facebook, Instagram dan lainnya, kita begitu banyak mendapatkan informasi, begitu banyak menyerap informasi di dalamnya. Tapi apakah kita dapat menyeleksi pikiran-pikiran yang dibagikan orang-orang lain, pikiran-pikiran yang ada di dalam sosial media kita tersebut? Melalui bacaan ini, kita diajak memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Dari ayat 8 kita bisa menangkap bahwa pembaca surat ini dulunya adalah orang yang hidup tanpa Kristus dan hidup dalam kegelapan.
Namun setelah mereka mengenal Kristus, mereka mendapat jati diri yang baru sebagai anak-anak terang. Hidup dalam terang ini menuntut mereka hidup yang berbuah dalam kebaikan, kebenaran dan kenyataan, serta memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga tuntutan selanjutnya sebagai anak-anak terang pengikut Kristus harus memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Dari pembacaan ini ada beberapa nasihat yang disampaikan di dalamnya. Yang pertama adalah hidup seperti orang bijak, bukan orang yang bebal. Hidup yang bijak adalah hidup yang memanfaatkan sebaik mungkin. Selama hari-hari yang jahat ini, berjaga-jaga untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan tidak sembarangan. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak menjadi orang yang bebal, namun menjadi orang yang penuh hikmat dan hidup secara seksama. Berjaga-jaga untuk membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Kita bisa juga memperhatikan setiap postingan-postingan teman-teman kita ataupun di sosial media berbagai macam yang kita saksikan. Kita harus bisa memilah-milah di antaranya. Yang kedua adalah jangan bertindak bodoh melainkan percaya kepada Kristus, karena demikianlah yang dikehendaki Allah. Yesus telah diutus oleh Allah supaya mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan upaya Dia membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu yang ketiga, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Minumlah yang berasal dari anggur ini memberikan efek memabukkan. Pada masa ini berbagai jenis alkohol dan obat-obatan juga membuat efek memabukkan. Selain itu, kita sekarang tahu membawa dampak kecanduan. Larangan ini penting karena kita orang dalam keadaan mabuk. Karena ketika orang dalam keadaan mabuk tidak mendapatkan kejernihan hati dan pikiran. Kemabukan indikasi orang yang hidup di luar Kristus. Yang keempat, ganti kepenuhan anggur jemaat dinasihati untuk kepenuhan roh. Artinya dalam hidupnya orang percaya harus senantiasa diisi penuh dengan roh. Nasihat ini diperintahkan sebagai sebuah kenormalan bahwa orang percaya harus bersedia, peka dan taat kepada Roh Kudus yang membangun hidup mereka setiap hari. Poin yang terakhir, yang kelima, hidup yang dipenuhi dengan roh ini diungkapkan oleh jemaat dalam mazmur dan nyanyian kepada Tuhan yang mengalir dari hati dan juga diperlihatkan dalam mengucapkan syukur terus-menerus kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam hidup kita ini, di poin yang kelima, kita ditekankan untuk bersyukur, mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Di mana di ayat yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dengan uraian nasihat dalam firman Tuhan, maka sebagai anak-anak terang percayalah kepada Kristus. Serahkanlah hidupmu dan biarkanlah hatimu dikuasai oleh Roh Kudus yang akan menuntun kamu kepada kehendak Allah. Dengan demikian hatimu akan menjadi peka terhadap pikiran-pikiran yang jahat, sehingga perbuatan yang berkenan kepada Allah saja yang kita lakukan. Demikian pula dalam terang Kristus kita dapat menilai informasi, berita, bahkan situasi yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak boleh kembali ke dalam kegelapan, tapi kita hidup dengan bijak bersama Kristus. Dalam membangun kebersamaan dengan Tuhan, bijak antara lain berarti juga dapat berarti otoriktik dan bertindak etis. Karena kita dituntut untuk memperlakukan juga etika kita di dalam perbuatan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, dari beberapa penjelasan yang ada tadi timbul pertanyaan. Bagaimana mewujudkan hidup dengan bijak dalam keseharian kita? Itu yang harus kita renungkan kembali. Bagaimana kita bisa berbuat secara bijak, melaksanakan kehidupan kita ini dengan seksama, supaya menjadi orang yang bijak. Mudah-mudahan dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, kita dapat merenungkan cara-cara kita sendiri, langkah-langkah kita sendiri, apa yang akan kita lakukan untuk hidup seksama seperti orang bijak. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menutup renungan kita di sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk karunia yang Kau beri buat kami, di mana di sore hari ini kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa hidup seksama menjadi orang yang bijak Tuhan. Berikan kami kesempatan dan peluang untuk mencapai kehidupan sebagai orang yang bijak, melakukan segala perbuatan-perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kehendak-Mu lah yang terbaik yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.